Let's go. Tinggi tau, kata gue tinggi. Tinggi banget, tensi gue tinggi anjing. Berapa tuh? 91. Kategorinya adalah rata-rata. Gede loh. Rata loh. Gede anjing. Oke. Tadi gue Oke, nggak apa-apa ya, 170 loh. sekali. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kode-kode subtes. Nah, ini. Dan di sini ada raw score dan standar skornya. Di setiap hasil tes atau di setiap subtes itu ada standar skor sendiri-sendiri. Nih misalnya kita lihat contoh kalau Kak Aloy paling tinggi adalah subtes WU. WU adalah subtes yang berkaitan dengan imajinasi atau membayangkan 3 dimensi. Kak Aloy Itu paling tinggi gocok. standar skornya adalah 116 yang dimana itu masuk kategori ada di atas rata-rata gitu. Jadi Kak Aloy adalah paling optimal di imajinasi atau membayangkan 3 dimensi kayak gitu. Yang Nah, paling di sini- optimal? Iya. Yang paling gak optimal? Yang paling gak optimal ada di GE sama di RA nih ya, yang di bawah 90 nih. Kita lihat di bawah rata-rata ya kalau skor 90. Tadi ada GE sama RA. GE adalah memahami inti konsep verbal dan RA adalah pemecahan hitungan praktis. Lama. Kayak gitu. Nggak apa-apa, ini bentuk refleksi ya, bentuk evaluasi diri gitu ya. Nanti semakin bisa kita tingkatkan. Udah tua saya. Oke. Mungkin kayak gitu aja previewnya ya. Mungkin lanjut ke yang lain gitu ya. Hasil visual? Sekali lagi, yang dilihat itu kan hanya bagian ya, bagian-bagian. Tetapi kalau secara keseluruhan itu adalah 91 tadi. 91 skornya rata-rata. Jadi maksudnya rata-rata Saya adalah normal ya, saya normal ya. Bukan masalah normal atau enggak sih. Jadi skornya rata-rata, kemampuan intelijensinya itu rata-rata di seusianya kayak gitu. Jadi kan ini ada kaitannya juga dengan norma usia. Biasanya kalau seusia saya berapa? Itu tesnya tadi Tapi Indonesia 70-an kan. Saya paling oke lah ya di usia saya ya. Enggak. Enggak, maksudnya rata-rata seusianya gitu. Kalau dari berdasarkan negara gitu kayaknya nggak ada norma yang khusus sih sejauh ini. Enggak. Bisa kita lanjut kali. Selanjutnya Kobreni. Gede loh dia. Gede loh dia. Kobreni ada IQ-nya 112 atau di atas rata-rata. Oke, Kobreni paling tinggi di subtes WA. WA itu terkait kecepatan memahami inti verbal. Skornya ada di 124 yang dimana itu masuk klasifikasi tinggi. Bertolak belakang kita itu. Oke, kalau untuk yang paling ini yang paling kurang optimal ada di subtes GE. GE adalah memahami inti konsep verbal juga ya. Jadi sama ya tadi ya Kak ya. Oke, untuk IQ-nya ada di kategori di atas rata-rata. Tinggi. Di antara orang tua sih lu tinggi lu. Iya, ini IQ 112 yang dimana kategorinya di atas rata-rata, artinya IQ Koko itu tinggi di atas rata-rata seusianya. Usia lu tua gini Ingat ya, oke loh. ingat. Oke, bisa kita next. Oke. Oh, ada yang mau tanya? Enggak. Giri. Oke, Kak Geri. Kalau Kak Geri IQ-nya ada 109, yaitu ada di kategori rata-rata. Oh, lu sama Untuk kayak yang Bocah. paling optimal ada di subtes WU. WU itu imajinasi membayangkan 3 dimensi. Ngadu-ngadu kita ngadu. Untuk yang kurang optimal ada di subtes RA, yaitu pemecahan hitungan praktis. Oke, kayak gitu ya. Untuk IQ-nya ada di kategori rata-rata seusianya Kak Geri. Berarti sama kan ya? Rata-rata ya, cuman kan memang beda skornya aja. Cuman Sama tapi masuk. Tapi masuk. Enggak, 91 ke 109 Pak. Sama kan? Enggak ada. kategorinya sama. Maksudnya penempatan. Iya, kategorinya sama. Maksudnya kalau di levelin saya sama kan sama dia. Enggak ada kayak gini kan? Enggak ada kan? Karena skornya berbeda, tentunya pasti berbeda gitu kan. Tapi untuk kategorinya secara keseluruhan sama, ada di kategori rata-rata, cuma skornya beda gitu. Saya ulang sendiri deh boleh nggak? Ulang sendiri. Buat bagusin. Oke, bisa kita next berarti ya. Nah, untuk Kak Ibon, IQ-nya ada di 91 atau kategori rata-rata, dan yang paling optimal ada di subtes ME. ME itu berkaitan dengan atensi, konsentrasi, dan memori. Yang menghafal tadi berarti kakak paling oke
Dia kalau duit hafal ya cepet deh. 91. 91. Sama-sama tolol goblok. Enggak, Kak itu termasuk kategori rata-rata ya, rata-rata seusianya. Selevel kan berarti kan? Ada di kategori yang sama tapi skor berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. Lanjut ya. Untuk lanjut IQ-nya ada di 97 yaitu kategorinya rata-rata. Sukses yang paling optimal adalah ZR yaitu fleksibilitas berpikir. Dan yang paling kurang optimal ada di FA. FA itu imajinasi membayangkan 2 dimensi. Ya. Ya. 2 dimensi mah gue jago. Oke, untuk kategori 97 adalah kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita lanjut. Coba nih. Oke, Kak Niko. Iya, soalnya tadi diskusi nggak? Sempat diskusi nggak? Nggak ya. Untuk Kak Niko, IQ-nya ada di skor 97 dengan kategori rata-rata. Untuk sukses yang paling optimal ada di ZR yaitu fleksibilitas berpikir gitu ya. Untuk yang kurang optimal ada di RA yaitu hitungan praktis. IQ-nya kategori rata-rata di seusianya. Oke, bisa kita next. Oke, ini ini untuk Bang Arab ya. Bang Arab ada di skor 85 yang dimana kategorinya ada di bawah rata-rata. Tapi kita bisa lihat ya, di sini Bang Arab paling optimal ada di sukses WA yaitu kecepatan memahami inti verbal. Gitu. Nah kalau Bang Arab itu yang kurang optimal itu ada di sukses FA atau imajinasi membayangkan 2 dimensi kayak gitu. Untuk di kategori untuk di usianya Bang Arab, kategori IQ-nya beliau ada di bawah rata-rata. Gak apa-apa, itu kan tadi kita bisa melihat di sini ada sukses atau ada kemampuan yang optimal, ada di skor 111 yang dimana 111 itu masuk di kategori di atas rata-rata kemampuannya Bang Arab di dalam WA itu adalah kecepatan memahami inti verbal. Jadi Bang Arab mungkin secara verbal itu baik, gitu ya, sangat baik di atas rata-rata seperti itu. Apa ya? Oke. Mana tuh, Be? Lumayan loh. Oke, di sini ada KTP, IQ-nya ada di 104 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di sukses WA dan juga WU. WA itu berkaitan dengan inti verbal dan WU adalah membayangkan 3 dimensi. Kayak gitu. Yang kurang optimal ternyata di sini hampir sama rata ya, nggak ada yang di bawah 90 gitu ya. Jadi untuk setiap subtes atau fungsi-fungsi yang diukur dari tes tadi, KTP ini memang ada di kategori rata-rata semua kayak gitu. Tinggi nih, Yuka tinggi nih. 140. Oke, kita next. Oke, ini Kak Yuka. Wih, paling tinggi loh. Oke, Kak Yuka, IQ-nya ada di skor 109 dengan kategori rata-rata. Yang paling optimal itu ada di subtes ZR, yaitu fleksibilitas berpikir. Dan di sini rata-rata dari semua fungsi atau semua kemampuan yang diukur tadi pada saat tes, Kak Yuka emang ada di kategori yang rata-rata, di atas rata-rata sampai rata-rata gitu ya. Oke. Udah. Udah.